Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Dwi Permatasari dan teman saya Qurratul Ainiyah. Saat berkunjung ke rumah sakit, kita sering melihat pasien yang menggunakan infus tabung cairan. Infus dipasang dengan posisi yang lebih tinggi dari tubuh pasien, dan cairan infus pun bisa masuk ke pembuluh darah. Proses masuknya cairan infus ke pembuluh darah dapat terjadi karena cairan infus memiliki sifat osmosis, yaitu sifat cairan yang dapat menembus membran semi-permeable pada darah karena perbedaan konsentrasi. Selain osmosis, kita akan mempelajari lebih lanjut jenis-jenis perpindahan suatu zat dari luar ke dalam tubuh kita dan bagaimana sel memproses data di dalam organelnya. Bioproses sel merupakan mekanisme biologis atau proses kehidupan yang kompleks dan terjadi di dalam sel. Proses-proses yang terjadi di dalam sel antara lain transport membran sintesis protein dan reproduksi sel ketika proses tadi memiliki bagiannya masing-masing. Pada transport membran dapat menjadi perpindahan sel secara pasif berupa difusi dan osmosis secara aktif berupa eksositosis, endositosis, dan pompa natrium kalium. Setelah suatu zat berada dalam sel, maka akan dilakukan pembentukan atau sintesis protein secara transkripsi dan translasi. Setiap sel hidup akan melakukan produksi atau pembelahan sel secara bertahap melalui proses amitosis, mitosis, atau hematosis. Semua proses tersebut akan kita bahas satu persatu. Kita mulai dari transfer membran dapat berupa transfer pasif dan transfer aktif. Transfer pasif yaitu perpindahan ion atau molekul dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, sehingga dalam perpindahan molekul tidak membutuhkan energi. Sedangkan transfer aktif yaitu perpindahan ion atau molekul terjadi dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi, sehingga membutuhkan energi dalam prosesnya. Selanjutnya kita akan membahas jenis masing-masing. Jenis transport pasif pertama adalah difusi. Sebagai bagian dari transport pasif, pergerakan partikel-partikel berupa molekul dan ion. Ada difusi terjadi dari larutan yang konsentrasinya tinggi ke larutan yang konsentrasinya rendah, dengan atau tanpa melalui membran. Difusi terbagi menjadi dua, yaitu difusi sederhana dan difusi terbantu. Difusi sederhana terjadi secara spontan dan tidak membutuhkan molekul. Perantara molekul yang berpindah akan menyebar sampai terjadinya keseimbangan. Contoh difusi adalah parfum yang disemprotkan akan menyebar ke seluruh ruangan. Setetes tinta akan menyebar di dalam air. Pertukaran CO2 dan O2 di paru-paru atau penyerapan sari-sari makanan di usus halus. Sedangkan difusi terbantu berlangsungnya karena adanya protein transport dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Biasanya dilakukan oleh molekul-molekul berukuran besar. Contohnya, proses molekul glukosa melewati membran sel pengangkutan. Ion-ion Na+, CO2+, dan Cl-. Proses difusi sederhana ini dipengaruhi beberapa faktor suhu, zat ukuran, molekul konsentrasi, dan wujud zat. Pada difusi terbantu protein transport yang mempengaruhi proses difusi dapat berupa protein saluran, yaitu protein yang menyediakan jalan bagi air dan ion, polar kecil, dan protein pembawa, yaitu protein yang mengangkut ion dari luar ke dalam sel. Perjalanan molekul secara difusi di dalam membran sel akan dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut.
besar, terjadi difusi faktor kedua. Konsentrasi makin besar perbedaan konsentrasi antara dua larutan yang berdifusi, makin besar terjadinya difusi. Selanjutnya, ukuran molekul makin besar. Ukuran molekul makin lambat terjadi difusi. Kemudian media terjadinya difusi. Difusi di udara lebih lambat daripada difusi di dalam larutan terakhir. Permukaan makin luas, permukaan difusi semakin besar, terjadi transport pasif. Berikut adalah osmosis. Osmosis merupakan perpindahan molekul pelarut, misalnya air dari larutan berkonsentrasi tinggi atau hipertonik ke larutan rendah berkonsentrasi rendah, atau hipotosis larutan membran semi-permeable hingga konsentrasi zat terlarut mencapai seimbang, atau disebut juga larutan isotonik osmosis air. Dalam membran sel mengalami dua proses, yaitu endositosis dan eksositosis. Endositosis adalah proses masuknya air ke dalam sel karena konsentrasi larutan di dalam sel lebih tinggi. Jika endositosis terus berlangsung, maka pada sel hewan akan terjadi lisis, yaitu membran sel akan menjadi robek dan pecah. Pada sel tumbuhan akan mengalami turgid atau sel selanjutnya eksosmosis. Eksos artinya akan keluar dari dalam sel karena konsentrasi zat di luar lebih tinggi. Jika sel dimasukkan ke dalam larutan hipertonik, air akan terus-menerus keluar dari sel dan sel hewan akan merenggut dan krenasi karena mengalami dehidrasi, sehingga pada sel tumbuhan akan menyebabkan sitoplasma merenggut dan terlepas dari dinding sel atau plasmolisis. Berikut ini adalah bentuk kondisi sel hewan dan sel tumbuhan saat berada dalam larutan hipotonik, isotonik, dan hipertonik. Sesuai pembahasan kita tadi, bentuk sel hewan dalam kondisi lisis, normal, dan krenasi, dan bentuk sel tumbuhan dalam kondisi turgid, normal, dan plasmolisis. Mekanisme osmosis ini banyak kita jumpai dalam kehidupan di sekitar kita. Misalnya, jika kita membandingkan ikan yang hidup di air tawar dengan ikan yang hidup di air laut, lingkungan air tawar yang sedikit mengandung garam mineral merupakan larutan konsentrasi rendah atau hipotonis. Sebaliknya, lingkungan air laut adalah hipertonik. Berbeda dengan lingkungannya, kondisi tubuh ikan di air tawar bersifat hipertonik karena pelekatnya larutan yang ada di dalam tubuh. Sedangkan ikan air laut bersifat hipotonik, konsentrasi larutan di dalam tubuh ikan air tawar lebih besar. Maka air akan masuk ke dalam tubuh ikan, sedangkan pada ikan air laut, ikan akan keluar dari tubuhnya. Banyaknya kandungan air pada tubuh ikan air tawar menyebabkan urinnya encer. Sebaliknya, ikan air laut memiliki urin yang pekat. Dengan semua kondisi di atas, maka ikan air tawar hanya membutuhkan sedikit minum, dan ikan air laut lebih banyak minum agar tubuhnya tidak dehidrasi. Selain pada ikan, contoh penerapan osmosis dalam kehidupan kita adalah penyerapan air oleh akar tanaman, proses pembuatan ikan asin yang diberi garam dan dijemur di bawah matahari, pembuatan telur asin, potongan kentang yang semakin berat saat direndam dalam air, dan masuknya cairan ke dalam darah. Oke, sampai di sini kita sudah membahas jenis-jenis transport pasif, yaitu difusi dan osmosis. Yuk kita lanjut ke transport aktif. Tadi kita sudah membahas bahwa transport aktif kebalikan dari transport pasif, karena pada transport aktif melawan gradien konsentrasi zat, maka dalam prosesnya ia membutuhkan energi. Kira-kira gimana transportnya? Mari kita bahas satu persatu bagiannya. Bagian transfer aktif yang saling berlawanan adalah eksositosis dan endositosis. Eksositosis adalah proses pengeluaran zat dari dalam sel yang melibatkan vesikula. Vesikula transpor yang melepas dari badan Golgi akan dipindahkan oleh sitoskeleton dan membran plasma
pada saat membran plasma dan membran vesikula bertemu molekul. Pit layer menyusun ulang lapisan membran baru sehingga kedua membran menjadi bergabung. Selanjutnya, zat-zat dalam vesikula akan keluar dari sel. Pada endositosis, sel melakukan molekul yang sangat kecil yang membentuk vesikula membran plasma melekuk ke dalam sel membentuk sebuah kantong. Setelah kantong tersebut bersih materi atau zat berukuran kecil, kantong tersebut akan melakukan semakin dalam membentuk vesikula. Mari kita catat untuk proses eksositosis dan endositosis. Nah, eksositosis ini terjadi pada beberapa sel kelenjar sekresi, misalnya sel-sel kelenjar di pankreas yang mengeluarkan enzim pencernaan ke seluruh pankreas dan bermuara di usus halus. Jenis transport aktif endositosis ada 3, yaitu fagositosis, penisitosis, dan endositosis reseptor. Fagositosis adalah merupakan proses endositosis yang memasukkan molekul padat ke dalam sel. Contoh, proses memakan bakteri pada sel darah putih. Pinositosis merupakan proses endositosis yang memasukkan zat cair larutan ke dalam sel. Semua jenis sel hewan dapat melakukan proses pinositosis. Selanjutnya, endositosis reseptor merupakan proses endositosis yang memasukkan molekul khusus ke dalam sel. Dilakukan membran plasma, terdapat reseptor protein untuk mengikat zat yang dibutuhkan. Jenis transport aktif pompa natrium kalium. Proses pemasukan 2 ion K+ yang diimbangi dengan pengeluaran 2 ion Na+ dengan bantuan energi ATP. Perbedaan konsentrasi ion K+ dan Na+ di dalam dan di luar sitoplasma menyebabkan pergerakan yang melawan gradien sehingga membutuhkan energi ATP. Misalnya pada pengangkutan asam amino dan glukosa dari lumen usus halus menembus membran sel epitel usus mengangkut ion-ion Na+. Mekanisme pompa natrium kalium diawali karena adanya perbedaan konsentrasi ion K+ dan Na+ di dalam dan di luar sitoplasma, sehingga anabel sitoplasma diikat oleh protein transport yang memiliki afinitas atau daya ikat. Selanjutnya, pengikatan Na+ sitoplasma merangsang fosfolasi yang didukung oleh energi dari ATP. Fosfolasi ini menyebabkan perubahan bentuk protein sehingga menurunkan daya ikatnya terhadap Na+ dan anabel terlepas ke fluida ekstrakurikuler. Konfirmasi atau penataan ruang yang baru bagi protein memiliki afinitas yang tinggi terhadap nukleus ekstrakurikuler. Akibatnya, gugus fosfat terlepas karena kehilangan fosfat protein kembali ke formasi aslinya yang memiliki afinitas rendah terhadap ion K+, YT. Terabas pun dilepas dan neplas pun diikat kembali. Siklus kembali berulang. Nah, selain 3 jenis transport aktif tadi, juga terdapat transport aktif yang lainnya, yaitu kontransport. Kontransport merupakan zat pengaktif transport zat lainnya. Contohnya, ion H+ dipompa keluar sehingga mengaktifkan transport sukrosa ke dalam sel kontransport. Ada 3 macam, yaitu unipor, simpor, antipor. Unipor, transport suatu zat di dalam satu arah. Simpor, transportasi 2 zat dalam satu arah. Dan yang terakhir, antipor, transportasi 2 zat berlawanan arah. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.